Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban وعملا متقبلا اللهم اغفر لنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين اللهم آمين. Muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi di kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan membaca hadis yang ke-23, di mana hadis ini singkat dan padat. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan satu pertemuan. Jika tidak bisa satu pertemuan, nanti kita lanjutkan di bulan yang akan datang insyaallah. Mari kita baca hadisnya. Al-Hadits Al-Thalith wal-Ishrun, hadis ke-23 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Temanya kullu khairin sadaqah. Setiap yang baik adalah sedekah. Sama enggak? Di terjemahannya apa? Segala perkara kebaikan adalah sedekah. Betul ya? Naam. Dari judul ini kita mendapatkan informasi bahwa sedekah itu bisa berupa harta, bisa berupa lisan, kata-kata yang baik, bisa berupa perbuatan yang baik, sehingga semua yang baik itu dianggap sedekah. Bisa dipahami ya. Jadi sedekah itu yang paling utama tentu dengan harta. Allah berfirman, wa anfiqu fi sabilillah, dan infakkanlah di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah yang baik-baik. Kemudian banyak ayat-ayat tentang infak, perintah berinfak dan menjelaskan keutamaan infak, yaitu dengan harta. Makanya antum mungkin ada pernah bertanya, apa perbedaan infak dengan sedekah? Siapa yang tahu? Yang tahu dapat pahala. Jawab, ayo. Enggak dapat hadiah, antum jawab dapat pahala. Apa perbedaan infak dengan sedekah? Wa anfiqu, di Al-Qur'an itu wa anfiqu, wa anfiqu, wa anfiqu. Mathalul ladzina yunfiqun, dan berinfaklah. Perumpamaan orang-orang yang berinfak. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum walladzina yunfiquna amwalahum ibtigha. Selalu kalimat infak. Kemudian juga dalam hadis kata Allah Azza wa Jal, hadis qudsi ya, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai anak manusia, anfiq lagi, kalimatnya anfiq, berinfaklah, unfiq alaik, berinfaklah engkau, aku akan berinfak kepadamu, kata Allah Azza wa Jalla. Hadis sahih riwayat
Bukhari atau Muslim, salah satu itu, tapi hadis sahih sepertinya Bukhari. Anfiq unfiq, wahai anak manusia, wahai hambaku, yakni anfiq, infaklah, unfiq, maka aku akan berinfak kepada kalian. Nah, apa itu infak? Apa itu sedekah? Ada yang pernah dengar? Diperintahkan sedekah sukarela. Nah, boleh, barakallahu fiik. Infak diperintahkan, sedekah sukarela. Tafadhal, ada yang lain? Syukran, barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Betul ya. Infak itu bil mal, dengan harta. Kalau sedekah, kalau sedekah, kalau sedekah, semua kebaikan, semua kebaikan yang keluar dari hamba Allah disebut sedekah. Semua, baik berupa harta atau berupa perbuatan antum atau berupa lisan, ucapan antum. Dan ada hadis, sebenarnya ada hadis dari Nabi SAW yang bunyinya kullu ma'rufin sadaqah. Ma'ruf, kullu, apa kullu? Setiap ma'ruf, apa ma'ruf? Yang baik. Yang baik, yang menyenangkan hati seorang mukmin. Walaupun tidak ada tekstual hadisnya, ngerti nggak? Walaupun tidak ada tekstual hadisnya. Kalau misalnya mana? Misalnya di jalanan ada duri, disingkirkan. Ini ada teks hadisnya nggak? Nyingkirkan duri di tengah jalan. Ini ada kan? Nah, ini ada. Walaupun tidak ada teksnya, ya, teksnya nggak ada, tapi berupa kebaikan, maka sedekah. Misalnya teksnya nggak ada. Kalau tadi menyingkirkan duri di jalan, kalau ini misalnya antum ada jemuran orang jatuh, kemudian antum naikkan, antum taruh di tempatnya, itu kebaikan kaum muslimin. Itu kebaikan. Lawannya ada jemuran dijatuhin. itu nakal itu. Ada jemuran dijatuhin. Udah jatuhin diinjak-injak lagi. Nah, ini nakal. Itu mungkar namanya. Keburukan. Hal yang diingkari. Apa makna mungkar? Yang diingkari. Mungkar yang kita tidak suka. Makanya nama malaikat yang akan kita temui di kubur itu namanya malaikat mungkar. Malaikat yang kita tidak suka bertemu dengannya disebut mungkar. Kalau antum ada waktu, pelajari kenapa disebut mungkarun wa nakir, mungkar nakir. Pelajari di situ bagaimana bentuk malaikat, kedua malaikat ini yang sangat mengerikan, yang tidak satupun orang ingin menemuinya, yaitu mungkarun wa nakir. Maka disebut mungkar, yang diingkari. Lawan dari mungkar adalah ma'ruf. Ma'ruf itu yang diakui, yang semua orang bilang, wah baik ini orang. Jadi ada hadis kullu ma'rufin, setiap apa? Setiap yang ma'ruf, lawannya mungkar, setiap yang baik sedekah. Maka bernilai apa? Sedekah. Nah, ini dalil, hadis itu menjadi dalil bahwa sedekah itu bisa dengan apapun selain harta. Bisa dengan apapun, bisa harta, bisa yang lainnya. Coba silakan. Contoh sedekah selain harta apa? Tafadhal, silakan. Senyum, ada hadisnya? Ada hadisnya. Barakallahu fiik. Antum mengajarkan yang lain dapat pahala. Ayo yang jawab dapat pahala. Kalau antum diam mana nggak ngerti. Antum paham apa nggak paham? Apa ngantuk? Apa bosan? Apa bentuk sedekah? Mengajarkan ilmu, mentransfer ilmu dari kita ke yang lain. Alif, ba, ta, sedekah. Karena itu melakukan kebaikan. Mengajarkan ilmu itu kebaikan. Apalagi
kerja bakti buat musalla. Ada nggak dalil khususnya? Tidak ada. Ada dalil umum. Dalil umum, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Itu dalil umum. Kebaikannya apa? Iya, terserah, banyak kebaikan. Di antaranya kerja bakti untuk musalla. Gimana kalau kerja bakti bukan untuk musalla? Itu yang bersihin WC. Bisa nggak dikatakan kebaikan? Hah? Bisa. Bisa nggak dia masuk ke hadis kullu ma'ruf? Bisa nggak dia masuk ke hadis umum? Sekali lagi, hadis khusus bersihin WC nggak ada sih. Hadis khusus ada yang masuk WC, masuk toilet, keluar toilet. Kalau bersihin toilet nggak ada hadis khusus. Tapi ada hadis umum tadi. Apa hadis umumnya? Kullu ma'ruf, setiap kebaikan sedekah. Itu kalau dibersihkan, itu kebaikan. Balikannya, kalau dikotori, buang sampah sembarangan, buang air kecil kagak nyiram, keburukan itu, nggak baik itu. Kalau dia membersihkan, mempersiapkan supaya orang yang mau sholat ya, mampir untuk ke toilet nyaman, itu semua kebaikan masuknya, ma'ruf. Karena ma'ruf di hadis kullu ma'ruf, setiap kebaikan itu tidak dibatasi. Yang penting ma'ruf, yang penting dia baik. Kalau orang kerjakan dicintai. Oh, ini enak nih, ini baik nih, ya. Nah, itu kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Makanya kalau kata ulama nih ya, kata ulama bahwa babul khairat atau babul ma'ruf, pintu kebaikan itu sebanyak nafas kita berhembus, yakni banyak pintu kebaikan. Percaya nggak tuh? Dengan dalil yang tadi, dalil umum, kullu ma'ruf sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Ada pulpen jatuh, tek, sini anak ambilin lah, anak kasih. Ya, biasanya guru jatuh pulpennya, yang ngambil siapa? Muridnya, yang di depan kan. Ada nggak hadis ambilin pulpen guru? Ada nggak? Nggak tahu, nggak ada. Nggak usah tahu, nggak ada itu. Hadis ngambil pulpen guru diambilkan secara khusus. Barang siapa yang menemukan pulpen guru jatuh maka ambilkanlah. Nggak ada, nggak ada kan? Terus pakai hadis apa? Hadis umum tadi, yaitu apa hadisnya? Kullu ma'rufin sadaqah. Coba hafalin dulu sama-sama, 1, 2, 3. Kullu ma'rufin sadaqah. Lagi. Kullu ma'rufin sadaqah. Kullu ma'ruf sadaqah. Setiap ma'ruf sadaqah. Ada Pak Ma'ruf sini? Bang Ma'ruf, ada Bang Ma'ruf? Mana? Berarti dia sedekah itu dia. Dia banyak amal solehnya tuh. Ma'ruf. Kullu ma'ruf sedekah. Dengan konsep ini, dengan konsep kullu ma'ruf sedekah, maka segala pekerjaan bisa menjadi lahan kebaikan yang bernilai pahala. Faham ya? Ini konsep ini. Seorang guru mengajarkan ilmu, digaji bulanan oleh sekolah. Dia untung 2 dong, ya enggak? Untung yang pertama apa? 1. Ente jangan yang itu duluan. Itu mah belakangan. Terima gaji, oke. Yang duluan dulu. Ya, untung yang pertama pahala sedekah ilmu. Sedekah ilmu itu yang pertama. Guru dia dapat sedekah ilmu, ngajarkan ilmu yang bermanfaat, kebaikan buat sang anak. Apalagi kalau ilmunya agama, apalagi kalau Quran. Kalau Quran udah paling nomor 1. Jadi dia untung dong. Untung dia ngajarin, memberikan kebaikan, ma'ruf, dinilai sedekah, dan Allah janji ya, faman ya'mal mithqala dzarratin, ya itu udah janji. Antum gak usah remehkan, masa begitu dapat pahala? La. Jangan ngomong gitu. Allah sudah bilang sekecil apapun ditulis. Jangan ngelangkahin firman Allah. Itu ma'ruf, itu kebaikan, ngajarin itu ma'ruf. Kalau yang diajarin kebaikan ma'ruf itu. Jadi diajarkanlah oleh guru, kemudian dia dapat mukafaah atau dapat upah. Enak dong guru. Nanti dia dapat ilmu yang bermanfaat, ya kan? Dia dapat upah juga. Nah, bagaimana kalau seorang
pekerja. Nah, saya pekerja swasta. Yang kerjaan saya bukan transfer ilmu, tapi nyiapin benda atau beresin benda atau nyiapin sesuatu. Bisa nggak jadi sebuah perkara yang bernilai sedekah? Bisa nggak kerjaan antum? Kerjaan antum apa? Antum OB. Bagian gudang. Oh beneran antum gudang. Atasannya tapi ya. Ini paling bawah. Banyak debu dong. Antum nyiapin barang apa? Contohnya? Antum ya. Itu ma'ruf enggak? Pilihannya dua sih, enggak ada abu-abu sih. Ada sih abu-abu. Abu-abu itu tidur. Maksudnya yang tengah-tengah tuh ya tidur, duduk, gini bengong, itu tengah-tengah. Dibilang ma'ruf enggak, mungkar enggak. Namanya mubah. Namanya apa? Mubah. Jangan kebanyakan tengah-tengah sih. Hidup ini harus banyak ma'ruf. Terkadang orang suka meremehkan ma'ruf yang tidak ada teks hadisnya. Kita tetap mendahulukan yang ada teks hadis ya. Teks hadis itu ada yang langsung, ada yang umum. Kalau yang langsung ada anak yatim diasuh, teks langsung. Ada apa lagi tadi? Ada di jalanan apa? Duri, pinggirin. Ada yang menghalang, pinggirin. Ini teksnya langsung. Apa hadis teks langsung lagi? Makan tangan kanan, minum tangan kanan, teksnya langsung. Pelihara jenggot, teksnya langsung. Sunnah pakai baju yang berwarna putih, teksnya langsung. Atau antum hadir majelis ilmu, teksnya langsung. Terkadang kita itu menyempitkan kebaikan hanya di teks yang nas, yang langsung. Padahal ada teks umum di Al-Quran dan di Al-Hadis. Teks umum itu di Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tahu ya? Hafal kagak nih? Tuh 2 3. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam albir. Bir itu kebaikan, bukan bir minuman. Birri 2 R-nya 2. B-I-R-R. 'Alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ini dalil umum. Apa kebaikan? Kebaikan ini di sini bisa bermakna umum. Bisa bermakna umum, bisa juga bermakna khusus sesuai dengan ayat tersebut. Tapi kita bisa ambil makna umum. Bir, sebuah kebaikan secara umum. Kemudian di dalam hadis, ada hadis kullu ma'rufin shadaqah tadi. Setiap yang ma'ruf adalah sedekah. Jadi ada hadis umum kaum muslimin yang menjadikan dengan dalil umum ini menjadikan beberapa kebaikan-kebaikan yang belum tertera secara nas, secara teks di dalam sebuah hadis, dia juga bisa masuk ke dalam hal yang bernilai pahala. Contohnya nyiapin lampu. Ada yang mati disiapin lampu. Ini kebaikan tentunya. Tugas saya nyiapin barang-barang untuk gedung. Ini kebaikan. Bisa nggak kerjaan saya menyiapkan barang di gedung jadi kebaikan? Bisa nggak? Saya niatin, ya Allah saya ingin ngamalin kullu ma'ruf sadaqah. Bisa nggak? Sangat bisa. Sangat bisa. La tudayyiqu wasi'an. Antum jangan nyempitin yang luas. Sangat bisa. Apalagi kerjaannya siapa yang lain? Jadi Gojek. Ana pernah di Mekah itu dari kereta, kan kita naik kereta. Maaf. Ya naik kereta. Dari Jeddah naik kereta. Kereta itu tidak sampai di Mekah waktu itu ya. Belum tahun ini. Belum sampai ke Mekah. Dari kereta itu, stasiun itu masih perlu mobil lagi ke Mekah. Masih perlu mobil ke Mekah. Waktu itu ana pesan Grab. Ada Grab di sana. Ana download pesan Grab. Tapi nulisnya bahasa Arab ya. Grab juga. Tapi ketika antum pilih itu poinnya, pick up poinnya bahasa Arab, tek gitu. Mungkin bahasa Inggris bisa kali, tapi ana bahasa Arab. Ya, Gojek nggak ada, adanya Grab. Dijemputlah. Setelah dijemput, yang jemput di sana waktu itu memang qadarullah
orang tua, pakai peci, jubah, rapi dah, pasang Quran. Ana tanya ngobrol-ngobrol, beliau pokoknya ahli agama juga lah, jago agama lah. Ana bilang, Syekh, antum ngapain nge-grab? Ana tanya kan, dengan sangat malu lah ana nanya, tapi boleh kan ana nanya? Antum, masya Allah, rajul fadl, orang berilmu, orang masya Allah. Pokoknya mantep lah penampilannya, ngomong agama juga nyambung. Kenapa grab? Terus beliau ngajar, dosen juga. Kenapa nge-grab? Tahu nggak kenapa? Saya cuman ingin niat mengantarkan jamaah yang mau ke Mekah. Niat saya itu. Jadi nggak apa-apa saya ambil dia dari stasiun. Saya mau, niat saya itu. Saya langsung kaget itu. Jadi masalah duit belakangan ya Syekh. Masalah duit itu apa? Antum juga digaji. Tolong berpikirnya orang muslim agak luas sedikit lah. Kalau gaji itu kebutuhan dunia, tapi ada kebutuhan akhirat, yaitu pahala amal saleh. Contoh yang Syekh tadi, yang Fulan tadi, karena beliau bilang dosen lah ngajar, akhirnya ana tanya, limaza, kenapa antum takut sayara ini, grab? Kata beliau, saya ingin uwaddi'al hujjaj ila Makkah. Niat saya, dan beliau standby-nya di stasiun itu. Saya ingin niat mengantarkan orang-orang yang umrah atau yang haji ke Baitullahil Haram. Itu niat awalnya. Masalah dia dapat poin di Grab itu pasti bagi dia ringan, sebab niatnya bukan mencari itunya, poinnya. Nah, coba kita seperti itulah dalam bekerja kita. Apa yang antum kerjakan, ana yakin semua kebaikan. Gak mungkin lah antum bekerja pasti yang baik di sini, insya Allah. Ada yang menyiapkan kertasnya, ada yang menulis, ada yang menyiapkan absensinya, ada yang menyiapkan A dan B-nya. Yang penting kalau ada yang haram jangan ditabrak aja ya. Kalau ada yang haramnya ditinggalkan. Nah, jadi kaum muslimin, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Baik. Kenapa urutannya sekarang? Coba antum lihat hadis sebelumnya. Lihat hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya apa temanya? Itu jalan menuju surga. Di hadis itu jalan inti, jalan minimalis seseorang bisa masuk surga dengan amal tersebut. Apa itu? Coba baca lagi, ulang. Hadis 22. Itu jalan inti, jalan inti apa maksudnya? Kalau kita mungkin jalan highway-nya, jalan yang bayar, jalan utama yang besar. Kalau nggak lewat situ nggak bisa, ini syaratnya. Ini jalan inti yang tidak boleh ditinggal. Apa itu? Salat, kemudian puasa, kemudian halal, kemudian mengambil yang halal, kemudian jauhkan yang haram. Dah. Salat, puasa, zakat dan haji bagi yang mampu. Ingat ya, salat, puasa, halal haram dijaga. Ini jalan inti. Allah akan bukakan kepada fulan masuk surga, insya Allah. Tamam. Sekarang di hadis 23 dibuka lebar-lebar pecahan jalan itu. Dibuka lebar-lebar bahwa hai kaum muslimin, surga itu derajatnya banyak. Berapa derajat surga? Atau berapa level surga? Tingkatannya berapa? Tahu kalau tingkatannya berapa? Tingkatan ada berapa? 7. Ada surga tingkat 1 sampai tingkat 7. 7 tingkatan surga. Tetapi di dalam 7 itu ada lagi tingkatan-tingkatannya. Berapa jumlah tingkatannya? Dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, tingkatannya sebanyak ayat Al-Quran. Berapa? Sebanyak ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu jumlahnya 6.600 sekian. Dengan perbedaan. Ya, ada perbedaan para ulama. Ini berapa nih hotel antum tingkatnya? Jangan belagu, baru 52 doang. Berapa nih, berapa? 52 udah hebat ya. Itu yang paling tinggi di Emirat berapa? 100? Hah? 100
Siapa yang pernah ngelihat di YouTube? Iya, berapa? Berapa? Soalnya Anda nggak yakin Anda pernah langsung. 100 ada? 100, nggak tahu Anda berapa itu. Katanya mau dibikin lagi di Riyadh ya. Di Saudi, di Riyadh apa di mana itu mau dibikin lebih tinggi lagi. Nah, terus aja, naik aja terus. Terus. Itu semua tanda kiamat. Dia mau tinggi lagi. Paling 100. Paling tinggi berapa? Siapa sih yang jago, tolong bantu jawab. Siapa yang ahli cakar? Bukan cakar nih, cakar ayam. Yang ahli pondasi siapa? Siapa? Iya boleh pondasi. Paling tinggi berapa? Bisa nggak 1000 tingkat? Bisa kalau atapnya cuman 1,5 meter. Ini gedung berapa? 3 meter ya? Ini berapa meter? 3 sampai 4 meter bisa 52. Kalau surga nggak pakai begini sih. Surga ini nggak begini. Jadi ketika satu tingkat tuh bukan 3 meter ininya. Apanya? Jaraknya. Jaraknya itu, tapi ini jarak umum antara satu langit, surga satu sama surga yang kedua itu antara kita di bumi, mereka ada di langit sana. No, ada di sana, di ujung bulan sana. Ya, di planet yang kecil-kecil itu lantai 2-nya. Nah, habis itu dari lantai 2 mau lantai 3 itu seperti itu lagi, terus seperti itu. Nah, di antara itu ada leveling. Ya, ada level-level lagi yang kita tidak bisa gambarkan bentuknya, hanya dapat berita dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang jumlahnya itu 60 apa tadi? Sebanyak ayat Al-Qur'an. Dalil ini kaum muslimin, ini nanti diikat atau dikaitkan oleh ulama dengan dalil rattil iqra warattil wartaqi fa inna manzilataka haitsu qara'ta, yang artinya kurang lebih di surga, ahli surga akan disuruh iqra, baca, udah nggak ada mushaf sih, baca sesuai yang kau hafal, baca antum, baik ya Allah, baca, antum hafal alif lam mim, naik, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, naik lagi, terus apa terus? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Naik lagi. Kata Allah, kata malaikat yang memerintahkan untuk baca, engkau nanti derajatnya berhenti di berhentinya kamu baca di mana? Saat anak nggak bisa dari alif lam mim, bisanya dari al-ikhlas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Antum lihat berapa ayat itu? Al-Ikhlas 4, Al-Falaq 5, An-Nas 6 kalau nggak salah itu. Jadi berapa tuh? Lumayan 15 ya. Itu ulama mengkaitkan antara hadis atau riwayat Aisyah dengan hadis Nabi SAW. Ada hadis yang menjelaskan bahwa manzilatuka, bahwa derajat kita di surga setelah kita masuk derajat lantai 1, 2, 3 sampai 7, nanti ada leveling yang lebih kecil spesifik lagi, itu dengan kuncinya, kunci masuknya bukan dengan kartu anggota, bukan dengan kartu kerja, bukan, tapi dengan di mana berhentinya hafalan yang antum miliki saat itu. Di situ antum berhenti. Jadi kaum muslimin, ini menunjukkan ya sampai berapa tadi? Kalau dibaca ayat berhenti berarti kan sesuai jumlah ayat. Sahalah. Anda berhenti di 1000 ayat, berarti masuk di level yang 1000, yang tingkatan 1000 itu. Atau kalau yang full Quran, maka dia langsung masuk kepada derajat yang paling tinggi berarti. Karena itu ada hadis seperti itu. Bacalah derajatmu berhenti di mana ujung bacaanmu itu. Jadi kaum muslimin, Anda dari sini ingin menyampaikan bahwa ada derajat-derajat kecil di dalam surga. Kecilnya ini besar ya. Maksudnya spesifikasi pengkhususan lagi derajat-derajat itu, di mana derajat-derajat itu nantilah dibedakan dengan apa? Salah satunya dengan tilawah Al-Qur'an. Salah satunya dengan ibadah-ibadah sunnah yang ada di hadis ini.
Kalau antum berpatokan yang pertama saja tadi, yang besar saja, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, halal haram, itu sudah terbuka pintu surga bagi orang yang melakukan itu dengan baik. Namun derajatnya di mana? Wallahu a'lam. Ya, kata ulama bisa saja di derajat yang bawah karena fardunya saja, kan begitu. Tentu beda dengan orang yang mengamalkan amalan-amalan lain, baik amalan itu ada teks hadisnya langsung seperti dalam hadis ini, atau amal ma'ruf yang lain yang mana itu bisa menambah derajat dia di dalam surga. Bisa dipahami ya? Jadi hadis ini yang 23 ini kaidahnya adalah antum perbanyak amalan sunnah dan ma'ruf. Dah itu kaidahnya. Paham nggak? Kalau yang pertama hadis 22 kaidahnya jaga yang fardu, hati-hati yang halal, hati-hati yang haram. Ambil yang halal, hati-hati yang haram. Tolong itu dipegang tuh kaidah. Kalau haram buang, syubhat buang. Kasih ana sini. Buat apa? Kasih ana antara anda salurin. Atau kasih fakir miskin. Di sini ada yang fakir nggak? Kalau nggak ada yang fakir jangan kasih sini. Atau kasih masjid. Atau kasih yang mana? Silakan. Kalau yang haram dibuang. Bisa antum langsung ambil keluarin atau bisa antum tolak langsung. Silakan. Karena Nabi pernah mengambil juga. Tapi bukan haram, itu barang halal. Tapi haram buat laki-laki, yaitu Nabi pernah ambil pakaian dari, ya, bukan berarti kalau ada haram diambil, lah. Afwan, jangan salah paham. Artinya, misalnya syubhat nih, ana ragu nih, tapi ana disuruh ngambil sama atasan ana, udah ambil aja, habis itu antum keluarin. Ya, tapi hati-hati kalau udah masuk ke rekening susah keluarnya sih. Ya, kalau udah keambil susah. Hati-hati, pokoknya antum hati-hati yang halal yang haram. Itu pokok yang besar. Nah, untuk menuju derajat surga yang lebih tinggi, ya jangan antum berkata gini, ana nggak apa-apalah, yang penting masuk surga. Lah, itu nggak baik, bukan ajaran Nabi SAW. Nabi nggak pernah ngajarin begitu. Kata Nabi, saddidu wa qaribu, usaha kalian sebaik mungkin. Kalau nggak bisa sebaik mungkin, semampu yang bisa istiqamah, gitu. Yang terbaik lakukan. Kalau nggak bisa, yang semampu tapi istiqamah, begitu. Saddidu wa qaribu. Jadi konsep dalam Islam itu bukan udah nggak apa-apa lah, yang penting masuk surga. Lah, khata, itu bisikan syaitan. Itu kasal, orang lemah, ajiz, orang lemah, orang malas, begitu. Nggak boleh begitu. Ista'in billah wala ta'jiz. Minta sama Allah, minta pertolongan dan maju terus. Bahkan Nabi SAW bersabda, idza sa'altal jannata fas'alil firdaus. Apa artinya? Jika engkau meminta surga, maka mintalah. Nah, artinya dalam Islam itu nggak begitu. Ini masalahnya kaum muslimin. Anda melihat di dalam dunia kita diajarkan begitu. Cari cita-cita yang setinggi langit. Anak kita, ayo ranking 1, ayo jadi juara, ayo maju terus dalam urusan dunia. Khata aza syekh, salah. Tapi dalam urusan akhirat, yang penting sholat 5 waktu, khata. Anak ingin ketekankan itu kaum muslimin. Kalau antum punya anak, khata. Ketika antum hanya mengatakan yang penting anak-anak sholat, khata, salah. Enggak begitu. Enggak begitu. Dalam agama Islam, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat ayatnya. Ada lagi ayat yang lain. Thumma awrathnal kitab alladhina astafaina min ibadina faminhum muqtasid wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Ya, umat Islam dibagi 3. Ada yang zalim pada dirinya, ada yang tengah, ada yang berlomba dalam kebaikan yang kuat. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Yang kuat, yang dipuji adalah yang mana? Kata Al-Qur'an tadi ada 3. Ada yang zalim pada dirinya, malas maksiat. Ada yang tengah-tengah. Di tengah-tengah begitulah, campur maksiat sama ibadah, tengah-tengah ini. Atau ibadahnya lumayan tapi kagak pakai sunnah, yang wajib-wajib saja. Ada yang ketiga, itu kelompok yang wajib dan sunnah, bahkan yang mubah dikurangi, banyaknya disunnahkan, yang baik dibanyakkan. Nah, ini kelompok yang dipuji yang mana? Yang ketiga, Syekh. Artinya nggak boleh kita mengatakan dalam agama kita ini yang penting masuk surga, yang penting sholat 5 waktu. Lah, nggak bisa, Syekh. Nggak bisa. Kalau begitu terus rusak generasi ini kaum muslimin. Maka hadis yang ini, yang 23 ini menjelaskan bahwa kita sebagai muslim, walaupun kita faham salat
itu menjadi sebab masuk surga, puasa sebab masuk surga, halal dan meninggalkan yang haram masuk surga. Tapi antum ingat ada kaidah yang lain, kaidah berlomba-lomba dalam kebaikan. Kaidah bahwa surga itu harus diraih yang paling tinggi. Kaidah kita berusaha untuk sampai ke derajat para orang-orang soleh di atas kita. Begitu kaum muslimin. Makanya muncullah hadis ini. Silakan dibaca hadisnya. Nanti ana jelasinnya di minggu depan. Hari ini muqaddimah aja. Antum baca hadisnya, ana baca hadisnya, antum baca terjemahannya. Di situ kita boleh tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina as-samawati wal ard was salatu nur was sadaqatu burhan was sabru dhiya wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nas yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Naam. Silakan baca dulu siapa yang mau baca artinya. Sadaqah, sadaqah, sadaqah. Antum lagi. Tafadhal. Ini sadaqah ini. Tafadhal. Dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu sebagian dari iman. Ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Subhanallah atau maha suci Allah dan alhamdulillah itu keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujjah yang membelamu atau hujjah yang menuntunmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan yang menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya sendiri, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiikum. Nah, ada yang bertanya? Ini nanti kita jelaskan. Nanti kita ini lagi ya. Syekh 2-3. Ya, dikit lagi habis. Ntar kalau habis kita kita mending pelan-pelan aja, yang penting pasti. Silakan ada yang bertanya sebelum Anda tutup. Naam. Kalau perkara kebaikan itu sedekah ada hubungannya dengan niat. Misalkan kita niat mau sedekah, tapi niatnya beda gitu. Ada hubungannya. Naam, ada, karena ada hadis yang pertama, kaidah yang pertama di dalam hadis ini dan di kebanyakan buku hadis, kaidah pertama innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kita ambil yang wa innama likulli imri'in ma nawa. Coba. Biar enak baca. Hadis yang pertama. Bait yang kedua, antum fahami bait yang kedua. Bait yang pertama udah tahu kita. Siapa? Selain beliau, sedekah, sedekah. Man yatasaddaq, siapa yang sedekah dengan suaranya? Ya Allah, sedekah ya Syekh, sedekah, sedekah. Bukan pakai fulus, ya Allah, pakai suara. Siapa yang baca? Antum. Yang bait pertama apa? Boleh bait pertama dulu, tapi kita akan ambil bait kedua. Dari Amirul Mukminin Abu Iya betul, Abi Hafsah. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Amal tergantung niat. Dah itu berarti niat itu perlu. Terus habis itu? Dan sesungguhnya seseorang itu hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Nah, dia dapat sesuai. Makanya tadi kan anak ajak antum. Antum kan bekerja pasti melakukan ma'ruf. Tolonglah niatin beramal ma'rufnya dulu, bukan amar ma'ruf. Amar ma'ruf mengajak kebaikan, ini amal, beramal kebaikan. Antum niat aja anak kerja bantu orang tuh ya niat. Jangan gara-gara absen, jangan gara-gara fulus. Itu tuh oto lah, itu nggak usah dipikirin. Antum maksud anak terlalu kecil seorang muslim jika dia bergerak itu yang dipikirin uang terus. Ente hamba manusia apa hamba Allah? Hamba uang apa hamba Allah? Kalau hamba Allah lakukan khalas. Lakukan bismillah, saya kerjakan ini, saya niatkan kullu ma'ruf sadaqah.
Jadi niat itu kalau kata ulama ya, al ulama tujjarun niyah. Seorang yang ngerti niat, dia akan mendapatkan pahala yang berlipat. Dan orang yang paling pintar bermain niat bukan bermain niat. Orang yang paling pintar untuk menggunakan niat menjadi pengembang pahala para ulama. Maka disebut al ulama'u tujjarun niyah. Orang ulama itu yang ngerti ilmu tujjar. Mereka berdagang dengan Allah, yakni meraih keuntungan dari Allah dengan niatnya. Ya, makanya dari sekaranglah Anda sampaikan antum bekerja niatnya banyak, bisa antum niat ya Allah saya mau nafkahin anak, mau nafkahin istri, saya mau bantu orang berbuat baik. Yang penting kantor antum kantor halal aja, itu aja yang penting. Jual rumah halal, jangan kantor haram aja. Yang penting kantor halal. Anda nggak tahu nih di sini kantornya halal semua kayaknya. Jangan jual bir aja, jangan restoran halal, jangan ada babinya aja. Gitu. Jadi antum lihat di situ Anda mau nyiapin orang makan, semoga dengan dia makannya halal sehat, gitu. Anda sampai di Anda ada lembaga, sampai yang beresin kamar mandi, yang kloset. Anda contohin, nih apa namanya tuh, amplas ya. Nih klosetnya nih, diginiin. Anda bilang nih diginiin, dibersihin. Anda bilang antum jangan niat jorok, jangan niat yang lainnya, niat lillah, bersihin ini, orang masuk seneng lihatnya, antum dapat pahala. Anda bangun itu. Kalau nggak gitu payah generasi kita kaum muslimin. Generasi nyari kerja, nyari duit boleh, tapi kesengsara sendiri. Mendingan antum apapun yang antum niatkan, udah niatkan aja ini kebaikan saya lakukan lillah, ada rezeki alhamdulillah. Terkadang nggak dari situ, dari yang lain juga ada, gitu loh. Jadi benar kata antum, perlu nggak niat? Niat itu perlu. Walaupun jika kita tidak niat, bisa saja tercatat kebaikan, bisa saja. Tapi jika antum niat, maka dia akan double. Anak sedekah nih, udah sedekah 20.000, diam nggak niat apa-apa, udah dapat nilai pahala sedekah. Tapi kalau niatkan saya, maka bertigalah dapatnya. Begitu aja bedanya. Yang satu antum kerja nih udah 50 tahun kerja, udah pokoknya nyari duit aja. Ya udah antum semua kerjaan antum nilainya dapat duit. Apakah dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah? Mudah-mudahan dicatat. Tapi berbeda dengan ketika antum nih, sejak hari ini anda niatkan anak kerja ingin melakukan kebaikan, bantu orang kebaikan, itu beda tentunya. Beda. Emang begitulah dalam Islam. Itu hadisnya yang tadi antum baca. Apa tadi? Setiap orang dapat sesuatu sesuai enak. Udah jelas, likulli mri'in, dia dibalas sesuai dia niatnya bagaimana. Gitu. Jadi tafadhallah, berniagalah dengan Allah dengan niat-niat baik antum. Tapi nggak bisa asal-asal niat, harus pakai ilmu. Di antaranya ini yang kita pelajari ini. Nah, wallahu alam. Ada lagi? Kalau nggak ada kita tutup ya. Udah, takutnya antum mau kerja lagi. Terima kasih kaum muslimin. Mohon maaf ana belum bisa jelasin ini. Nanti kita jelasin di pertemuan yang akan datang karena ada pemahaman yang perlu dirubah dulu sebelum kita masuk ke hadis yang tadi, yaitu tadi pesan anda yang pertama, setiap ma'ruf adalah kullu ma'ruf sadaqah. Yang kedua, di dalam Islam tidak diajarkan, dalam beragama tidak diajarkan pas-pasan. Salah, mohon jangan dibalik. Yang pas-pasan dalam urusan dunia. Yang kencang, yang pas-pasan dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan agama, antum yang maksimal. Iya, gaspol dengan kadar yang mampu, ya. Begitulah diterapkan ke diri antum dan anak kita. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari ana. Wa maaf, wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.